warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Soleh. Pada video kali ini, saya Tiara dan rekan kelompok saya Pak Soleh akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP IPAS Kurikulum Merdeka untuk kelas 3 sekolah dasar dengan topik utama berkenalan dengan energi. RPP ini kami rancang untuk memberikan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran pada materi kami ini ada 4 tujuan utama yang ingin kami capai adalah: pertama, dari segi kognitif, siswa diharapkan memasukkan definisi sumber energi dengan benar. Dan yang kedua, mereka mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di sekitar secara langsung. Ketiga, memahami manfaat energi dalam keseharian. Dan yang terakhir, kami juga menekankan aspek efektif di mana siswa dituntut untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam kegiatan kelas kami. Nah, untuk memulai pembelajaran, kami tidak langsung menyodorkan materi, melainkan memantik pemikiran kritis mereka lewat pertanyaan pemantik sederhana. Contohnya seperti, benda apa saja sih yang ada di rumah yang butuh energi? Melalui diskusi awal ini, siswa diajak menyadari kehadiran energi dan kehidupan mereka secara mandiri sebelum masuk ke teori. Jadi Bapak, untuk pemahaman bermakna yang ingin kita tanamkan adalah agar siswa tidak sekadar menghafal definisi energi. Lebih dari itu, mereka sadar bahwa energi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan mereka sendiri. Dan dari kesadaran itulah nantinya akan tumbuh sikap bijak serta hemat dalam menggunakan energi semenjak dini. Di sini masuk ke materi inti, konsep dasar yang kami tanamkan. Di sini adalah bahwa sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kami membagikannya ke dalam 3 kategori besar yang paling dekat dengan anak-anak, yaitu matahari sebagai sumber terbesar, angin, air sebagai energi gerak alami, dan yang terakhir adalah energi listrik yang paling sering mereka temui pada alat elektronik mereka di rumah. Kita lanjut ke alat peraganya. Pada pembelajaran IPAS anak usia sekolah dasar tentu membutuhkan visualisasi konkret. Oleh karena itu, dalam RPP ini kami menyiapkan metode demonstrasi sederhana menggunakan alat peraga. Kita akan menggunakan senter untuk mempraktikkan perubahan energi listrik menjadi cahaya, serta membuat kincir angin kertas kecil untuk membuktikan bahwa angin memiliki energi gerak yang nyata. Nah, setelah demonstrasi tersebut, kami akan mengajak siswa mengontekstualisasikan fungsi energi tersebut. Misalnya, bagaimana matahari membantu ibu mereka mengeringkan pakaian, atau bagaimana listrik membuat ruangan kelas mereka menjadi terang benderang sehingga nyaman untuk mereka belajar. Nah, itu semua akan kami masukkan ke dalam pemateri yang akan kami bahas untuk RPP ini. Berikut adalah manajemen waktu yang sudah kami rancang untuk durasi satu pertemuan. Kami mulai dari pendahuluan selama 10 menit untuk absensi, motivasi, dan menyampaikan tujuan. Dilanjutkan dengan kegiatan inti melalui tahapan eksplorasi materi lewat gambar. Lalu demonstrasi kelompok dan ditutup dengan kegiatan penutup selama 10 menit untuk menarik kesimpulan bersama dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Ajianto dengan nomor NIM 86005434. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu RPP. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami RPP. Inti, orientasi, dan eksplorisasi. 1. Guru menjelaskan secara singkat tentang pengertian sumber energi. Guru menunjukkan beberapa contoh sumber energi melalui gambar atau alat sederhana atau senter gambar matahari.
Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan dan mengamati contoh yang ditunjukkan. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai contoh sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menjawab pertanyaan secara lisan dengan bimbingan guru. Mari mencoba atau demonstrasi dan pengamatan. Guru melakukan demonstrasi sederhana seperti menyalakan senter sebagai contoh energi listrik. Peserta didik mengamati kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Guru menjelaskan manfaat dari sumber energi yang ditunjukkan. Beberapa peserta didik diminta untuk mencoba atau memperagakan secara sederhana. Lakukan bersama atau diskusi kelompok. Guru mengajak peserta didik berdiskusi secara leksikal atau kelompok. Peserta didik menyebutkan contoh sumber energi yang mereka ketahui. Guru menuliskan jawaban peserta didik di papan tulis. Guru memberikan penjelasan tambahan dan meluruskan jawaban yang kurang tepat. Mari merefleksikan. Guru memberikan beberapa pertanyaan sederhana secara lisan atau tertulis. Peserta didik menjawab pertanyaan sebagai untuk bentuk evaluasi awal pemahaman. Guru penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang sumber energi. Guru memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran berikutnya. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran selanjutnya akan dilakukan dengan kegiatan yang lebih menarik. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian jenis-jenis asesmen yaitu terdiri dari diagnostik, formatif, sumatif. Diagnostik bentuk asesmen. 1. Pertanyaan pematik sebelum pembelajaran dimulai. 2. Tanya jawab sebagai tindak lanjut. Formatif observasi sikap, kegiatan siswa dan tanya jawab selama pembelajaran. Sumatif tes tertulis sederhana. Baik, selanjutnya refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik. Pertanyaan refleksi, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana yang paling kamu sukai? Apa yang masih sulit dipahami? Apakah kamu masih sulit dalam hal pembelajaran? Refleksi guru, pertanyaan refleksi, apa siswa sudah memahami materi sumber energi? Apakah metode berdemonstrasi sudah berjalan dengan baik? Apakah siswa terlihat aktif dalam pembelajaran? Apa kendala yang terjadi selama pembelajaran? Apa yang perlu diperbaiki pada siklus berikutnya? Lanjut, lampiran penilaian diagnostik. A. Diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Pertanyaan, pilih tanya jawab. Apakah kamu siap belajar hari ini? Dijawab ya atau tidak. Apakah kamu dalam keadaan sehat? Apakah kamu semangat belajar hari ini? B. Diagnostik kognitif. Pertanyaan, apa itu energi? Sebutkan contoh sumber energi. Energi digunakan untuk apa saja? Dari mana energi berasal? Penilaian formatif. A. Instrumen penilaian kompetensi sikap, yaitu terdiri nama peserta didik, aspek penilaian yaitu keaktifan, perhatian, dan tanggung jawab. B. Instrumen penilaian observasi dan tanya jawab, yaitu terdiri nama peserta didik, aspek penilaian, menjawab pertanyaan, dan pemahaman. Instrumen penilaian kompetensi pengetahuan penilaian sumatif. Soal uraian, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sebutkan 2 contoh sumber energi yang kamu ketahui. Kunci jawaban, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contoh, matahari, air, angin, listrik. Minimal 2. Pengsewu,
18 Mei 2026. Mengetahui kepala sekolah Emiruddin SPD, guru yang membuat, Soleh, dan Tiara. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.